Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Buyung Kirana di Tiga Darah Channel. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi, karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Baik Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini banyak beredar pertanyaan ya, dan tentu dan sudah pasti Bapak Ibu bertanya kapan ini atau apa lanjutan dari hasil pengumuman seleksi akademik PPG yang sudah diumumkan beberapa hari yang lalu. Nah, untuk Bapak Ibu guru ketahui bahwa ketika sudah dinyatakan lulus seleksi akademik, itu artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan tiket untuk dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, kapan itu? Nah, ini yang yang tentu Bapak Ibu guru harus pahami, bersabar, harus rajin-rajin cek SIM PKB-nya dan jangan sampai tertinggal informasi ya. Yang sekarang jadi pertanyaan adalah kapan konfirmasi kesediaan, kapan lapor diri ya. Sekali lagi, semua yang dinyatakan lulus seleksi akademik itu tidak langsung otomatis menjadi calon mahasiswa PPG dalam tahun yang akan berjalan, misalnya di tahun 2022 ini. Karena dari kuota yang jumlah yang lulus dengan kuota yang disediakan untuk tahun ini, tentu tidak semuanya harus PPG di tahun ini. Nah, oleh karena itu nanti sistemnya Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik ini nanti akan diseleksi lagi dengan beberapa kriteria, mulai ranking nilai tertinggi ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu jumpai temannya yang usianya masih muda, baru beberapa tahun PNS ya, sudah bisa menjadi peserta utama, bisa jadi beliau atau mereka adalah orang-orang yang ranknya memang tinggi perolehan nilainya saat seleksi akademik. Kemudian turun lagi kriterianya diambil dari usia, kemudian dari masa kerja dan seterusnya, sampai nanti semua yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik di tahun 2022 ini nanti sudah terpanggil semua ya. Jadi tidak otomatis bareng ya, misalnya yang lulus 125.000, kuota 76.000 misalnya. Tidak semuanya ya. Jadi nanti ada kriterianya tersendiri siapa saja yang terpanggil ya. Nah, yang terpanggil inilah mereka yang bakal atau yang bisa melakukan lapor diri atau konfirmasi ya. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui sekali lagi ya, begitu Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi akademik atau pretest dan seleksi administrasi ya, tidak serta-merta calon peserta PPG dalam jabatan ini langsung menjadi peserta ya, tapi diminta untuk melakukan konfirmasi kesediaan ya, apakah Bapak Ibu siap atau tidak mengikuti PPG yang akan berlangsung. Nah, ini tentu menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul, khususnya Bapak Ibu yang menginginkan ikut PPG periode berikutnya dengan alasan keluarga dan lain sebagainya ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu bisa menyatakan tidak bersedia atau mengabaikan ya notifikasi atau konfirmasi yang Bapak Ibu dapatkan di SIM PKB Bapak Ibu ya, untuk mengikuti antrian pada PPG tahap selanjutnya. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak punya kendala berarti ya, tidak ada halangan, tentu tidak ada alasan untuk mengundur waktu mengikuti PPG ini. Sebab kesempatan untuk ikut PPG dan memperoleh sertifikat pendidik tidak datang setiap waktu. Jadi berkah berupa lulus pretest atau seleksi akademik beberapa waktu yang lalu ya, jangan Bapak Ibu sia-siakan. Bapak Ibu sudah mendapat tiket ibaratnya untuk dapat melanjutkan atau menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan ya. Ketika tiket sudah di tangan, maka Bapak Ibu bertekad ya
seluruh fase juga harus kita selesaikan, harus Bapak Ibu selesaikan dengan menyelesaikan kegiatan demi kegiatan sampai PPG ini berakhir dan Bapak Ibu dinyatakan lulus PPG dan berhak mendapat sertifikat pendidik. Nah, ya. Jadi sekali lagi pastikan ya Bapak Ibu ketika mendapat notifikasi itu ya, Bapak Ibu adalah orang yang masuk dalam kuota, baik itu calon peserta utama atau calon peserta cadangan. Karena kenapa? Konfirmasi kesediaan tidak bisa dilakukan untuk kuota masih dalam penempatan. Nah, nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang dinyatakan sudah bisa konfirmasi atau lapor diri adalah Bapak Ibu yang sudah mendapat LPTK ya. LPTK tempat Bapak Ibu nanti akan menjalani pendidikan profesi guru ini. Ya, misalnya Bapak Ibu dapat notifikasi penempatan LPTK-nya misalnya di Universitas Negeri Manado misalnya, kemudian statusnya peserta utama. Nah, ini adalah orang-orang atau peserta yang berhak melakukan konfirmasi dan lapor diri. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, apa saja dokumen yang harus dipersiapkan? Nah, mengacu PPG tahun lalu, tahun 2021, ini saya ambil dari contoh lapor diri PPG Universitas Negeri Manado atau Unima Angkatan 4 tahun 2021. Nah, begitu Bapak Ibu dapat notifikasi untuk konfirmasi lapor diri, konfirmasi kesediaan ya, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan LPTK, maka Bapak Ibu nanti sudah berhubungan atau berurusan dengan LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan. Nah, link untuk lapor diri itu nanti Bapak Ibu dapatkan dari link di mana dari LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan. Nah, ini contoh yang Unima tahun 2021 yang lalu. Nah, dalam pelaksanaan lapor diri ya, mahasiswa PPG misalnya dalam jabatan angkatan keberapa nanti Bapak Ibu dapat ya, misalnya 2, 3 dan seterusnya ya. Yang harus disiapkan dokumennya yang pertama, ini hampir semua LPTK sama, nanti ada perbedaan paling di foto. Ada 14 item. Nah, ini sama ya. Mau di UNY, mau Unima ya, hampir semuanya sama. Sekali lagi, biasanya ada perbedaan di ketentuan foto ya. Apa itu? Yang pertama, scan asli format A1, kemudian asli fakta integritas, scan asli biodata mahasiswa, kemudian ada asli surat pernyataan izin kepala sekolah, kemudian scan asli ijazah S1, transkrip nilai, kartu keluarga, surat keterangan sehat dari rumah sakit, kemudian surat bebas nafza, SKCK, KTP, SK kepegawaian terakhir ya. Kemudian SK pembagian tugas. Nah, dan yang terakhir 14 adalah file foto. Nah, ini nanti semuanya ada speknya ya, ketentuannya tergantung LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan. Di laman lapor diri ini juga nanti disediakan format biodata mahasiswa, format surat pernyataan sehat, bebas nafza dan SKCK. Nah, nanti Bapak Ibu langsung bisa download di link untuk lapor diri ini ya. Oke. Nah, tadi yang pertama adalah format A1. Nah, contohnya seperti ini. Format A1 ini sudah terisi otomatis ya, didapatkan dari laman Sergur ya, yang sudah terisi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan ada kesalahan data, kekeliruan data, Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan dengan mencoret yang salah kemudian diganti dengan yang baru, dan yang salah atau yang Bapak Ibu coret itu masih dapat terbaca. Misalnya di tempat lahir misalnya ya, harusnya Bandung misalnya kan tertulis Badung misalnya, Badungnya Badung kan. Nah, itu yang Badungnya dicoret kemudian Bandung. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah sudah diperbaiki, ditanda tangan kepala sekolah, kemudian di-scan, disimpan dalam bentuk PDF ya. Nah, kemudian dokumen yang kedua yang perlu Bapak Ibu siapkan, yang
fakta integritas ya. Format A1, kemudian fakta integritas. Fakta integritas juga bisa Bapak Ibu dapatkan di SIM PKB, atau nanti kalau misalnya ada teman Bapak Ibu yang sudah download, itu selagi resmi itu bisa juga Bapak Ibu gunakan, boleh ditulis tangan atau boleh diketik ya. Nanti seperti ini identitasnya, mulai dari nama, nik, tempat tanggal lahir, NUPTK, unit kerja, alamat. Fakta integritas ini berisi menyatakan bahwa dokumen yang Bapak upload, Bapak unduh untuk lapor diri ini, unggah untuk lapor diri ini adalah sah ya, dan bisa Bapak Ibu pertanggungjawabkan ya. Kemudian yang ketiga, biodata mahasiswa. Nah, ini tadi di awal sudah saya perlihatkan, biodata mahasiswa formnya nanti didapat di link Bapak Ibu lapor diri ke LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan ya. Kemudian isinya umum, nama, kemudian tempat lahir, jenis kelamin ya, nama ibu, tanggal lahir, agama, dan seterusnya, alamat kita, kontak kita ya, terus nama orang tua lengkap, ayah dan ibu, kemudian pas foto terbaru 4x6 ya, ditandatangani, kemudian di scan, disimpan dalam bentuk PDF. Nanti begitu Bapak Ibu sudah sudah siap semua, Bapak Ibu bisa langsung unggah ke laman atau link lapor diri ke LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan. Kemudian yang keempat, izin kepala sekolah dan pernyataan izin kepala sekolah. Ini sebenarnya satu ya, bisa satu atau terpisah nggak apa-apa ya. Nanti ada juga formatnya, kop surat di mana Bapak Ibu bertugas atau mengajar ya. Isinya seperti ini. Nama yang bertanda tangan di bawah ini, di atas berarti kepala sekolah, kemudian NIP, NUPTK-nya jabatan kerja memberi izin kepada kita peserta sebagai calon mahasiswa PPG. Nah, itu nanti tanda tangani, kemudian dicap basah, scan, dan disimpan dalam bentuk file PDF. Nah, ini sama yang kelima, surat pernyataan izin kepala sekolah. Kalau tadi izinnya, ini pernyataannya, penegasan bahwa beliau benar dalam keadaan sadar memberi izin kepada kita sebagai calon mahasiswa PPG ya. Nah, ini ada keterangannya, menyatakan secara sadar memberi izin kepada kita ya. Intinya seperti itu. Ini pakai materai yang surat pernyataan izin kepala sekolah. Kalau yang tadi izin tidak. Nah, yang surat pernyataan ini pakai materai 10.000, kemudian cap dan tanda tangan. Bapak Ibu scan, kemudian simpan dalam bentuk PDF ya. Kemudian dokumen yang keenam yang perlu Bapak Ibu nanti siapkan. Tapi sekali lagi ya, kapan ini semuanya disiapkan? Ketika Bapak Ibu mendapat notifikasi untuk konfirmasi ya, atau lapor diri. Yang keenam adalah ijazah terakhir. Nah, itu ijazahnya asli, di scan kemudian disimpan dalam bentuk PDF ya, nanti Bapak Ibu tinggal unggah. Kemudian yang ketujuh, transkrip nilai terakhir ya, ada ijazahnya, ada transkripnya ya, sama, di scan kemudian disimpan dalam bentuk PDF ya. Kemudian yang kedelapan, kartu keluarga. Nah, kartu keluarga juga ya, Bapak Ibu scan kemudian simpan dalam bentuk file PDF. Kemudian yang kesembilan apa? Kita lihat. Nah, yang kesembilan ada surat keterangan sehat dan bebas nafza. Nah, surat keterangan sehat dan bebas nafza ini bisa Bapak Ibu dapatkan di puskesmas di mana Bapak Ibu berdomisili ya, atau rumah sakit, atau misalnya ini bisa sekaligus. Kalau misalnya untuk yang saya contohkan ini satu paket, puskesmas bisa mengeluarkan suket sehat sama suket bebas nafza, atau terpisah, misalnya mau minta di BNN boleh, misalnya di Forest boleh. Nah, itu ada bagian-bagiannya ya. Yang penting dua surat ini nanti filenya digabung jadi satu, di scan aslinya, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian yang ke-10,
dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan nanti SKCK dari kepolisian, kepolisian setempat ya, misalnya bisa di Polres mungkin atau Polsek, itu bisa ya. Itu SKCK biasa ya, nanti di scan juga, kemudian disimpan dalam bentuk file PDF. Kemudian yang ke-11 adalah kartu tanda penduduk KTP ya, ada semua ya, gampang. Ini Bapak Ibu scan juga, simpan ya dalam bentuk file PDF juga. Kemudian yang ke-12 adalah SK pengangkatan terakhir. Pengangkatan terakhir itu artinya kalau misalnya guru PNS misalnya bisa saja pangkat terakhir. Itu di scan aslinya, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Atau kalau misalnya guru yayasan atau swasta, mungkin SK pengangkatan, perpanjangan SK pengangkatan ya, biasanya seperti itu untuk guru yayasan atau swasta ya. Kemudian yang ke-13 SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Nah, itu juga satu file ya, dijadikan satu dalam bentuk PDF juga. Nanti Bapak Ibu tinggal unggah ke link lapor diri ya. Kemudian yang ke-14 terakhir adalah pas foto terbaru 4x6 dan 3x4 sesuai ketentuan. Misalnya LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan, mintanya fotonya pakai jas misalnya kan, kemudian ke meja putih pakai dasi, ikuti saja ketentuan yang ada di LPTK sesuai dengan yang Bapak Ibu dapatkan item-item untuk lapor diri itu nanti ya. Oh ya, yang terakhir ini baru yang terakhir, yaitu kartu NPWP, nomor pajak ya. Nah, ini kartu NPWP juga nanti ya Bapak Ibu siapkan, scan juga, dan semuanya dalam bentuk file PDF ya, kecuali foto tadi ada ketentuan juga tersendiri, nanti Bapak Ibu tinggal baca dan tanya teman-teman ya bagaimana, karena nanti kan begitu Bapak Ibu sudah mendapatkan LPTK itu rame, nanti ada grupnya, langsung ada yang buat grup. Nah, silakan Bapak Ibu cari Bapak Ibu dapatnya LPTK mana, kelompoknya bisa PGSD misalnya, guru bidang studi, atau biasanya kalau di awal-awal ini semuanya campur, masih mulai dari TK, bidang studi, jadi satu semua ya, untuk mendapatkan informasi yang sama, jadi seragam dari LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan. Jadi sekali lagi, kapan ini Bapak Ibu siapkan? Ketika Bapak Ibu sudah mendapat notifikasi untuk konfirmasi bersedia dan tidak bersedia. Kalau Bapak Ibu sudah menyatakan bersedia, nanti Bapak Ibu diminta melakukan lapor diri. Cirinya apa? Bapak Ibu sudah mendapatkan LPTK di mana kira-kira nanti Bapak Ibu akan melaksanakan PPG ini. Kalau misalnya belum ada, ini jangan dulu ya, karena belum tentu Bapak Ibu langsung menjadi peserta di angkatan tersebut ya. Berarti Bapak Ibu masih dalam antrian. Tapi jangan jangan abai, jangan lalai untuk rajin secara berkala terus cek SIM PKB-nya, karena mana tahu ya, semuanya bisa berubah. Ada teman Bapak Ibu yang mengundurkan diri dan Ibu memenuhi syarat untuk mengganti, bisa saja Bapak Ibu langsung diganti dan notifikasinya berubah. Nah, makanya terus pantau itu ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan LPTK di mana misalnya saya contohkan di Unima misalnya, Universitas Negeri Manado, itu artinya Bapak Ibu sudah bisa melakukan lapor diri ya, karena LPTK-nya sudah ada. Kalau masih kosong belum bisa. Nah, di status itu meskipun Bapak Ibu mendapatkan LPTK, biasanya ada utama, kemudian ada yang cadangan. Biasanya antara utama dan cadangan bisa langsung melakukan lapor diri. Nah, yang cadangan ini persiapan kalau misalnya kuotanya belum terpenuhi,
langsung bisa menggantikan, atau bisa saja nanti Bapak Ibu meskipun sudah ditempatkan di Unima, begitu cek sore nanti bisa berubah, Bapak Ibu pindah lagi misalkannya ke UNY, misal ke UMM misalnya, dan semua itu bisa terjadi dan berubah dalam waktu yang cepat dan singkat ya. Demikian, semoga dapat membantu memberikan gambaran bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang bertanya-tanya, ini apa kelanjutan dari hasil seleksi akademik ini, kapan? Nah, inilah kira-kira gambaran yang Bapak Ibu akan dapatkan nanti setelah mendapat notifikasi, konfirmasi, dan lapor diri ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.